Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberi umur yang panjang dan juga kesehatan, yang terlebih khususnya kita mampu melaksanakan seluruh ibadah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunan beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah pada sesi malam hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, di sini pengarang berkata menyebutkan bahwasanya menyebutkan suatu dalil, yang mana dalil ini adalah dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan juga sesungguhnya mereka itu akan mati. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat akan saling berbantah-bantahan di sisi Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pun menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia sebagaimana pada umumnya manusia. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk sama sebagaimana kita juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan poin ini, bahwasanya ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi itu sebenarnya sama seperti kita manusia pada umumnya. Beliau sakit, kita juga sakit. Beliau meninggal dunia, kita juga meninggal dunia. Nah, poin penting yang di sini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah diberi sebuah amanah dan risalah. Ini saja bedanya dengan kita para manusia pada umumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibedakan dengan kita manusia. Beliau itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kalau saja beliau tidak diberikan suatu amanah dan risalah, maka sama saja dengan kita manusia. Tapi beliau memiliki kedudukan dan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka dari poin ini, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah sama seperti kita, beliau juga manusia sama seperti kita manusia, maka tidak boleh kita memberi sedikit pun hak sebagaimana kita memberi hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hak ketuhanan. Artinya Nabi pun tidak boleh untuk disembah dan diibadahi sebagaimana orang-orang non-Islam atau orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka terlalu gulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama. Makanya kita di dalam sunnah dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW itu kita dilarang untuk berbuat gulu atau berlebih-lebihan, khususnya di dalam beribadah. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal gulu fa innamal gulu ahlaka man kana qablakum.
Hati-hati kalian, jangan sampai kalian itu berbuat berlebihan di dalam perkara agama. Sesungguhnya berlebihan itu adalah menghancurkan ataupun membinasakan orang sebelum kita. Maka di sini kita harus berhati-hati. Demikian juga yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan jadi dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh itu tidak terjadi kesyirikan. Baru di zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu terjadi kesyirikan. Apa penyebab utamanya terjadi kesyirikan ini? Penyebab utamanya apa? Al-ghulu. Mereka itu terlalu berlebih-lebihan, khususnya berlebihan pada orang-orang yang solih, pada orang-orang ulama. Nah, maka demikian Nabi SAW melarang kita selaku umatnya, jangan kita berlebih-lebihan. Kita ini dalam beribadah, kita ini dalam tuntunan sudah ada batasannya. Nabi itu kita puji beliau SAW, kita angkat beliau sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih dari itu bisa kita gulu nantinya. Dan itulah penyebab pada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mana mereka itu terjadi kesyirikan, mereka itu gulu. Awal terjadinya itu mereka setelah wafatnya orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka itu membuat sebuah prasasti, sebuah kayak monumen begitu. Kemudian lama-lama mereka melukis foto mereka itu, kemudian dipajang agar mereka itu mengingat jasana dan sebagainya. Dan pada akhirnya syaitan membisiki kepada kaumnya Nabi Nuh, akhirnya mereka jatuh ke dalam kesyirikan, yang pada akhirnya mereka itu menyembah dari apa yang mereka kultuskan atau mereka gambar dari gambar orang-orang soleh ini. Maka demikian Nabi SAW mewaspadai kita semuanya agar kita ini berhati-hati dalam ghulu, di dalam masalah agama atau berlebihan. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah suatu perkara keadilan, agar kita itu tidak melebihkan siapapun di atas kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya lagi adalah dalam permasalahan ilahiyah atau permasalahan ketuhanan, ini tidak boleh kita berikan kepada siapapun, mau dia seorang malaikat, mau dia seorang nabi, mau dia bahkan saya sendiri di sini yang berbicara saat ini itu tidak memiliki sedikit pun hak untuk diberikan sebagaimana kita memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kita harus waspadai hal ini, karena tujuan utama daripada dakwah tauhid, dakwah Nabi kita Muhammad SAW agar membersihkan atau melenyapkan segala bentuk kesyirikan. Dan terkhusus awal mula terjadi kesyirikan ini adalah dengan orang itu berbuat berlebihan di dalam beragama. Maka kita harus berhati-hati. Kemudian selanjutnya, apabila manusia meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, di sini kemudian pembahasan tentang yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan, yang mana kita nanti di akhir zaman, di hari kiamat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita semuanya diwafatkan, kemudian akan adanya hari dibangkitkannya seluruh umat manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai di terjadinya hari kiamat. Itu semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai seluruh manusia yang terakhir di muka bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang mendasari hal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, dari tanah itulah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lainnya. Ya, artinya kita awal mula diciptakan oleh Allah dari tanah sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kita diwafatkan, kemudian setelah diwafatkan kita akan dibangkitkan kembali. Dan ini adalah termasuk daripada keimanan kita kepada hari-hari kebangkitan. Kemudian juga disebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya akan terjadinya yaumul ba'tsi atau hari kebangkitan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nuh ayat 17 sampai 18. Allah berfirman, dan Allah menumbuhkan kamu dari
tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Ini juga sangat jelas bahwasanya kita umat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usul asalnya dari tanah, dan kemudian pun Allah akan mengembalikan kita ke dalam tanah, yaitu kita akan dikubur. Kemudian setelah itu Allah akan membangkitkan kita kembali, yang mana ketika kita dibangkitkan akan terjadi atau Allah Subhanahu wa taala akan menghitung seluruh amalan perbuatan kita. Kemudian setelah kebangkitan itu, maka mereka seluruh umat manusia ini akan dihisap atau dihitung amalan mereka dan dibalas amalan perbuatannya. Ya, ketika kita sudah dibangkitkan seluruhnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman yang terakhir terjadinya hari kiamat, mereka ini akan dibangkitkan dan khusus mereka ini akan dihitung amalan mereka yang sudah mereka perbuat. Maka hal ini pun menjadi akidah dasar kita sebagai umat Islam, yang mana dengan dalil ini kalau kita meyakini bahwasanya akan adanya hari kebangkitan atau hari dihitungnya amalan, maka tentunya pasti kita akan berhati-hati di dalam amalan kita, yang terlebih khususnya amalan-amalan keburukan kita. Maka kita harus berpikir kembali, berpikir dua kali bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwasanya manusia itu akan dihitung amalannya. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Dia Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Ya, artinya setiap apapun yang kita kerjakan, mau baik mau buruk, itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pun kita harus menyiapkan diri kita. Jikalau ada perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, maka kita kembali dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua perbuatan buruk kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus di bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulannya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan mereka juga melakukan sholat tarawih, menghidupkan malam di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mereka itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita manfaatkan sebisa mungkin bulan Ramadan ini, kita meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari segala bentuk dosa. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, barang siapa yang mendustakannya maka dia kafir. Nah, ini adalah hukum daripada mendustakan hari kebangkitan dan juga hari dibangkitkannya manusia untuk dihitung amalan mereka. Siapa saja yang mendustainya maka tentu dia itu telah batal keislamannya dan menjadi orang yang kafir. Dalil yang mendasari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, yang mana hal demikian itu amat sangat mudah bagi Allah. Nice. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah menyatakan bahwasanya prasangka orang-orang kafir itu mereka mengaku-ngaku mereka tidak akan dibangkitkan, padahal Allah membantah sendiri. Mereka itu benar-benar akan dibangkitkan. Tidak hanya dibangkitkan, mereka itu akan dihitung seluruh amalan mereka. Maka ini adalah termasuk dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah mengutus seluruh Rasul alaihimussalam sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Ya, jadi ini adalah tugas para nabi dan rasul. Tugas mereka itu adalah untuk memberi kabar gembira kepada umat manusia dengan adanya surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah balasan dari ketaatan mereka dan juga kebaikan mereka. Dan di sisi lain, tugas utama dari para nabi dan rasul ini adalah untuk mengingatkan manusia, memperingati manusia dari perbuatan buruk dan yang terlebih lagi dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihissalam. Ya. Ini adalah tugas Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Kemudian dijelaskan setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Rasul kepada mereka, dari zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW, yang mana seluruh mereka adalah memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga melarang untuk menyembah tagut atau sesembahan selain Allah. Dalil yang mendasari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mendakwahi mereka agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk tagut atau kesyirikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari tugas utama para nabi dan rasul, yaitu agar seluruh umat manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna dari kalimat kata at-tauhid, ifradullahi taala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya agar mengingkari tagut dan mengimani kepada Allah. Nah, di sini kemudian setelah disebutkan tadi tugas para nabi dan rasul, maka kita selaku umat Islam, umat dari Nabi kita Muhammad SAW, wajib bagi kita untuk mengingkari setiap tagut. Jadi definisi daripada tagut ini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau apa-apa yang seorang itu melebihi atau melampaui batas terhadapnya, entah dari orang yang diikuti, entah dari siapapun yang memerintahkan mereka, maka itu adalah dinamakan dengan tagut. Maka Allah memerintahkan kita semuanya selaku kaum muslimin dan mukminin agar kufur terhadap tagut ini, sesembahan selain Allah, mau jenisnya seperti patung, mau batu, kuburan, ataupun pohon yang dikeramatkan, atau bahkan kiai yang mereka mengaku-ngaku memiliki keutamaan, mereka yang mengaku wali-wali atau mereka yang mengaku keturunan Nabi dan sebagainya. Kalau mereka ini semuanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus mengingkarinya. Dan ini adalah termasuk daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan juga jalan yang sesat. Karena itu siapa saja yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat. Nah, artinya ketika kita mengingkari mengingkari segala jenis sesembahan selain Allah, mau dia itu apapun jenisnya, maka ini adalah termasuk dari bentuk keimanan kita, berpegang teguhnya kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu yang diperintahkan kita semuanya, dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingkari selain sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan ya bahwasanya tagut itu definisi yang disebutkan
yaitu apa-apa atau setiap yang disembah selain Allah atau yang ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Ya, artinya ketika kita menyembah kepada selain Allah atau kita itu terlalu melampaui batas atau yang tadi kita sebutkan berlebihan, khususnya di dalam perkara ibadah, maka itu dinamakan togut. Dan togut ini ada banyak sekali pemuka mereka atau pentolan mereka, dan salah satunya ada 5 yang paling terkenal. Ya, yang pertama adalah iblis. Yang pertama pemuka daripada togut ini iblis, karena banyak sekali dialah yang mengaku dirinya itu ingin disembah dan sebagainya, atau dia itu berbuat angkuh dan juga sombong. Kemudian yang kedua jenis daripada pemuka togut ini adalah seseorang yang ridha untuk disembah, iblis. Kemudian yang kedua orang yang rela dirinya itu untuk disembah, dan ini pun dia termasuk togut. Kemudian yang ketiga seorang yang mengajak manusia agar menyembahnya. Nah, kalau kita menemukan orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, maka ketahuilah dia itu orang togut. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun ini menyuruh kaumnya itu untuk menyembah dirinya. Bahkan dia menyatakan dirinya di dalam surat An-Nazi'at wa qala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian itu yang maha tinggi. Maka sungguh angkuh daripada Fir'aun ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, ini adalah seperti seorang dukun dan juga seorang penyihir yang mereka mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kemudian setelahnya, dan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Ya, orang yang berfatwa atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal dia itu berfatwa atau mengatakan bahwasanya makan daging babi itu halal, katanya minum minuman keras itu halal, kata. Nah, ini sudah termasuk orang yang berhukum selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sebaliknya, yang tadi dia menghalalkan apa yang diharamkan, sekarang dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, semisal tidak bolehnya kita sholat di dalam masjid, sholat saja di rumah kita masing-masing. Nah, ini sudah termasuk berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita selaku kaum muslimin, khususnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk mengingkari semua jenis tagut ini. Yang tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang kufur mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Artinya dia itu keimanannya benar-benar teguh dan juga kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah, atau masuk daripada konsekuensinya kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Artinya, pangkal segala urusan adalah Islam, dan pondasinya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agama Islam ini pun memiliki suatu tiang, memiliki suatu landasan, memiliki seperti pada umumnya seperti bangunan, yang mana dipermisalkan oleh Nabi SAW bahwasanya pangkalnya adalah Islam, dan juga pondasi-pondasi dari Islam ini, kalau kita melihat mungkin bangunan di masjid ini terdiri dari beberapa tiang. Nah, semisal kalau bangunan ini roboh saja tiangnya, maka tentu bangunan itu tidak akan tinggi menjulang. Maka di sini adalah kita harus menegakkan tiang-tiang tersebut, yaitu khususnya dalam perkara salat. Dan salat ini pun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi as-salah. Perkara yang paling pertama yang Allah akan hisab, yang Allah akan hitung pada hari kiamat dari seorang hamba, yaitu amalan salatnya.
Fa in sholahat sholaha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, maka amalannya yang lain pun insya Allah bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya compang-camping, maka otomatis amalan yang lain pun akan rusak semuanya dan akan buruk. Maka inilah kenapa kita harus menjaga sholat kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu itu dan jaga sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan kalian berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tunduk dan khusyuk. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar senantiasa menjaga tiang agama kita. Dan wallahu a'lam bissawab. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung pertemuan ini agar selalu Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan keimanan kita dan agar senantiasa memantapkan keimanan kita di dalam kebenaran, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya agar kuat dalam melakukan ketaatan dan khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari dari sejak hari pertama khususnya di bulan Ramadan ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bagi masyarakat kita pada umumnya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kitab Al-Usul Salasah kita. Dan semoga keimanan kita dengan kita mempelajari landasan pondasi pokok di dalam agama kita, insyaallah maka pondasi keimanan kita akan kuat, manhaj kita dalam khususnya di dalam masalah akidah itu akan semakin kokoh dan kuat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.